masih merangkak, masih butuh butuh sentuhan yang fokus gitu ya. Karena masih baru banget dan dia butuh banget fokus ya di dalam situ supaya dia. Selamat sore kawan-kawan, menjelang malam pada hari ini kita kembali lagi bertemu dalam konten kawan cerita, yang mana pada kesempatan hari ini saya mengundang teman saya yang sudah lama, bahkan bisa disebut saja karib kerabat saya yang sudah kenal dari kuliah sampai sekarang ini. Silakan dulu diperkenalkan, bisa dipanggil siapa nih? Amika, Bungkah atau Maskah? Silakan dulu diperkenalkan. Ya, kalau nama lengkap sih Ahmad Sakib. Biasanya dipanggil sama teman-teman Sakib sih. Sakib. Ada juga yang panggil Cokib, ya, tapi yang paling sering Sakib. Terus nama apa lagi? Umur berapa kira-kira umur, Mas? Umur Mik 98 tuh berarti 22 ya? 22 22 tahun sekarang. Jalan 23. Kuliah. Oh, bisa kalau mau kuliah kenalan aja dulu, perkenalan. Pokoknya asal dari Martapura. Beda jauh, cukup dekat juga sama Mas Nori rumahnya. Terus kuliah sekarang di UIN Sunan Kalijaga Jogja, jurusan Tafsir Quran. S2 ya? S2. S1 di? S1 di UMS. UMS, S2 di UIN. UIN Jogja. Jurusan? Sama, Tafsir Quran dua-duanya. Tafsir Quran. Berarti sudah bergelut selama 4 tahun di S1. Ya. Baru S2 berapa tahun rencana? S2 2 tahun insyaallah. 2 tahun insyaallah katanya gitu. Mudah-mudahan ya. Dan saya menerapkan juga sih 2 tahun. 2 tahun. Kira-kira setelah selesai menempuh S1 pasti ada plan lanjutan S2 ya. Habis S2 ini mau ngapain lagi? Kira-kira Habis S2 plannya ya pertama karir yang jelas. Ya karirnya insya Allah ya paling enggak di dunia akademik lah, terus ya bergelut juga di masyarakat misalnya, misal seperti ya kalau disuruh ngajar atau kemudian ceramah dan sebagainya. Nah itu kan tugas-tugas di masyarakat lah pokoknya intinya gitu kan. Dan juga sama teman-teman juga pengen buat ya gerakan-gerakan kecil di masyarakat. Jadi jangan sampai ketika sudah lulus kemudian melupakan masyarakat tuh kan nggak boleh kan kita ya. Jadi setelah lulus pun kita harus tetap ada di masyarakat kalau bisa. Itulah, walaupun di satu sisi kita di dunia akademik tapi di satu sisi lain ya kita tetap asik di masyarakat. Kalau ngomong-ngomong setelah di akademik tadi kan asiknya di masyarakat ya. Otomatis ada produk atau hasil yang memang digeluti nantinya. Mungkin sekarang ini apakah ada yang digeluti di masyarakat? Salah satunya kalau saya tahu nih, karir Mas Sakib itu, karir Ami Sakib ini satu di dakwah ada. Kalau saya kulik-kulik, kalau saya gali di dakwah ada. Yang kedua di pendidikan juga ada. Nah, yang ketiga ini saya masih mencari data. Katanya Mas Ami Sakib ini ada sebuah komunitas, bahkan ya makanya di sana beliau tidak mau meninggalkan hal yang mengacu pada masyarakat. Contohnya kalau saya bilang komunitas siring baca ya Mas ya. Ya. Ami ya. Betul. Apa sih kenapa diadakannya komunitas siring baca? Yang pertama dulu, nama siring baca itu kenapa sih sebenarnya? Oke. Jadi
sebetulnya komunitas itu kan apa namanya, bentuk keresahan teman-teman mahasiswa ataupun pelajar khususnya di Martapura, karena memang sudah lama kita nggak punya gerakan-gerakan yang konkret di masyarakat gitu kan. Dulu tuh saya pernah punya juga punya mimpi lah, waktu di Solo tuh pernah punya mimpi, punya plan, pengen banget punya gerakan semacam kayak komunitas, tapi memang concernnya awalnya pengen di kemanusiaan, terus masalah toleransi dan sebagainya. Cuman itu udah berjalan lewat, kemudian sudah mulai kayak tidak ada tidak punya sudah mulai lupa ke sana. Tiba-tiba ada jalan untuk kemudian kembali lagi nih menuju meniti ke komunitas. Nah, alhamdulillah teman-teman juga beberapa teman-teman yang mengingatkan dan kemudian mengajak, ya udah kita bisa bangun komunitas Sing Baca. Kenapa Sing Baca? Memang kita punya filosofi bahwa kan kita tujuan utama kita kan di Desa Pakoman. Desa Pakoman itu kan dia di pinggiran sungai, aliran sungai. Nah, jadi memang filosofi kita dulu ketika kita kecil, kita selalu lihat warga-warga itu pergi ke sungai itu kalau nggak nyuci, kalau nggak dia buang air, kalau nggak dia juga main-main misalnya atau pancing dan sebagainya. Nah, kenapa nggak kita ubah mindsetnya gitu? Kenapa nggak anak-anak kecil itu yang dulunya ke sungai itu, ke pinggir sungai itu bermain, tapi kita ubah, coba bagaimana ketika dia ke pinggir sungai dia belajar, dia membaca, dia bermain dalam hal ya membaca, meningkatkan literasi. Jadi memang kenapa Sing Baca secara filosofis menggambarkan bagaimana sebetulnya teman-teman atau anak-anak itu bisa fokus, bisa senang dalam membaca di pinggiran sungai gitu. Itu rencana awalnya memang begitu. Filosofinya begitulah. Sering baca. Makanya membaca di pinggiran sungai gitu lah. Jadi sering baca itu tadi salah satunya yang dipaparkan Amis Sakib, namanya itu dari latar belakangnya karena yang tadi kemungkinan besar apakah ada perubahan atas nama Sering Baca itu kalau berjalannya waktu? Iya, berjalannya waktu memang ada perubahan dalam segi konsep ya. Kalau kita awalnya kan pengen di pinggir sungai, ternyata memang agak sulit kalau di pinggiran sungai. Cuman sekarang kita mau fokus lagi begini, ternyata kita mau fokus untuk mengelola atau mengembangkan perpustakaan desa. Jadi awalnya kita cuma pengen iseng aja di pinggiran sungai, mau bermain sama anak-anak terus sambil membaca. Terus konsep itu kemudian kita kembangkan, kita kerjasama dengan desa di sana. Nah, sekalian kamu kelola saja perpustakaan katanya kan. Jadi ya bukan terpaksa sih, dengan senang hati kami dengan teman-teman seperjuangan, namanya tim perjuangan ya. Tim perjuangan. Jadi, ya. Bukan tim kemenangan ya. Bukan tim kemenangan, bukan tim perjuangan. Tim perjuangan. Jadi jangan PDI lagi perjuangan. Tim perjuangan. Nah, tim-tim perjuangan inilah yang kemudian bisa mengelola, mengembangkan perpustakaan. Jadi perpustakaan itu supaya hidup gitu loh. Supaya perpustakaan itu hidup. Ya. Perpustakaan itu bukan objek yang didatangin. Tapi bagaimana perpustakaan itu mendatangi orang gitu ya. Jadi dengan kita membuka lapak, kemudian kita mendatangi anak-anak, mengajak anak-anak, kemudian bisa menikmati perpustakaan dengan seperti rumahnya sendiri gitu lah. Nah, jadi memang agak berubah konsepnya seperti itu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kita juga bisa ingin sesekali bermain di pinggiran sungai. Pengen banget sebetulnya. Cuma karena kondisi begini juga, cuaca juga masih musim hujan, kemudian anak-anak masih rata-rata usianya masih kecil, jadi sangat rawan lah untuk di pinggiran sungai. Jadi lebih baik kita fokus dulu mengelola perpustakaan, mengembangkan perpustakaan sampai anak-anak tuh senang datang ke perpustakaan. Bahkan hujan lebat itu jam 4 sore itu anak-anak standby di depan perpustakaan walaupun hujan lebat gitu. Ini salah satu contoh bagaimana sebetulnya kita sangat mudah lah untuk mengubah hati anak-anak yang dulunya benci dengan perpustakaan bisa sangat cinta dengan perpustakaan. Gitu sih. Terlalu jauh rasanya kalau kita membicarakan tentang masalah desa. Ini baru berkutat di nama, filosofis nama saja. Tapi kalau kita melihat jauh lagi,
mengapa ketika rujukannya sudah ada nama, filosofisnya sudah ada, kenapa Ami Sakib ini sama teman-teman perjuangan itu sadar akan pentingnya sebuah komunitas di dalam sebuah desa, ataukah komunitas di dalam sebuah perkumpulan untuk anak-anak, sehingga Ami Sakib dan tim perjuangan ini kenapa bisa menyetuskan bahkan mendirikan sebuah komunitas itu? Ya sebetulnya gini ya, jadi memang kalau kita sadari memang hidup sekarang ini kan kehidupan mutakhir ini kan kita semakin terjebak di ruang-ruang privat gitu lah. Bisa dikatakan gitu. Apapun dimensinya, apapun aspeknya, para dosen, akademisi sekarang dituntut untuk kemudian sibuk dengan penelitian. Padahal penelitian belum tentu dia melakukan perubahan yang nyata bagi masyarakat. Penelitian kan bukan berarti langsung berdampak kepada masyarakat. Berapa banyak sih masyarakat yang bisa membaca jurnal para peneliti dan dosen kan? Tidak banyak. Nah, tidak banyak. Jadi seakan-akan para dosen akademik itu teralienisasi dengan ruangnya sendiri gitu. Nah, itu baru satu. Kemudian para politisi dan sebagainya, ya dia fokus dengan kepentingannya dan sebagainya. Jadi kita diarahkan kepada ruang-ruang privat. Kita sibuk dengan semakin kesini, semakin peradaban kesini nih, kita semakin teralienisasi masing-masing gitu lah. Bahkan teknologi yang dulunya tujuannya untuk meleburkan kita bersama supaya kita punya persatuan, punya kebersamaan itu, justru malah itu makin luntur. Malah secara algoritma dia bekerja untuk mendorong kita ke privat masing-masing gitu. Jadi coba kita bayangin aja sama-sama lah. Sosial media saat ini kan teman-teman tuh seakan-akan teman-teman banyak mempromot dirinya sendiri kan, ya enggak? Di Instagram, terus di Facebook dan sebagainya, dengan fitur-fitur yang mendukung supaya mempromot dirinya. Nah, seakan-akan bahwa ternyata sosial media saat ini pun, teknologi pun dia mencoba untuk masuk ke ruang privat. Teman-teman ini, kita ini sebagai manusia ini semakin terjebak di ruang privat gitu ya. Jadi makanya salah satu cara untuk kemudian bisa meleburkan itu semua, supaya kita tidak terjebak di ruang privat, tapi kita bisa masuk ke dalam ruang sosial, ruang kebersamaan, masuk ke dalam humanity. Nah, itu ya salah satunya komunitas. Karena komunitas ini dia tidak punya warna, dia tidak punya ideologi, ya kan? Kalau OKP organisasi punya warna, jelas. Beda warna ya sudah, tensinya sudah beda kan? Apalagi kalau partai politik dia punya ideologi masing-masing, dia punya tujuan, dia punya capaian yang ingin dia capai secara kepentingan temporalnya. Tapi kalau komunitas enggak. Komunitas itu meleburkan kita semua. Komunitas itu menyetarakan kita. Komunitas itu tidak membatasi bahwa dia lebih senior, dia lebih junior. Komunitas itu menyatakan semua, kita semua bersama, kita semua berjuang dan sebagainya. Makanya walaupun komunitas itu bukan sesuatu yang asing, tetapi dia masih dibutuhkan, dia masih make sense lah untuk mengisi perubahan ya, mengisi peradaban kita untuk kemudian menuju kepada humanity, kepada value-value yang sifatnya ya bagaimana supaya melahirkan kebersamaan, kedamaian, kemajuan gitu. Jadi itu sebetulnya keresahan kita, kenapa kita penting banget komunitas sebetulnya. Dan di satu sisi lain juga bagaimana supaya kita membuat lingkungan ya, membuat mahasiswa dan pemuda ini supaya jangan sendiri-sendiri gitu loh. Ya kan? Walaupun dia cerdas misalnya, tapi kalau dia sendiri dia nggak bisa berubah masalah, dia nggak bisa melakukan perubahan yang nyata lah walaupun dia sendiri. Jadi sehebat apapun mahasiswa, kalau dia sendiri dia nggak bisa melakukan apa-apa. Makanya dengan begitu kondisinya, dengan sekarang mahasiswa lebih sibuk mempromot dirinya di Instagram, ya kan, menampilkan kekayaan, menampilkan aktivitasnya, menampilkan kecantikan dan kegantengannya. Justru kita mengisi bagaimana supaya para mahasiswa dan pelajar itu lebih fokus untuk mempromot kehidupan bersama, ruang-ruang sosial. Anak-anak nih loh yang tidak bisa membaca, kita ajarkan bagaimana membaca. Lihat betapa senangnya anak itu membaca buku. Lihat betapa bahagianya anak itu ketika disodorkan hadiah misalnya.
ketika dia selesai baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita promote gitu sebagai mahasiswa, bukan mempromot diri kita, bukan mempersonifikasi hidup kita gitu. Makanya saya mulai menghindari sosial media. Mulai menghindari katanya. Ngomong-ngomong soal media, tadi sudah dikatakan oleh Ami Syakib, dia berhenti pada media, beberapa media ya. Tahu perkembangan saya pada hari ini, beliau cuma menggunakan media WhatsApp ya nih. Ya. Ada yang lain selain WhatsApp? Telegram, tapi Telegram juga nggak aktif sih. Telegram, tapi Telegramnya juga nggak aktif, cuman kalau ada apa-apa aja baru dibuka. Ya. Ada pesan apa gitu baru dibuka? Nggak ada sebetulnya Telegram itu, nggak ada urgensinya sih. Mumpung ya belum kehapus saja akunnya sebetulnya. Belum kehapus. Oke, kita melintas lagi masalah komunitas sering baca. Komunitas sering baca ini di mana sih tempatnya kalau boleh tahu? Iya, tempat untuk kegiatannya di Desa Pakoman Ulu, Pakoman Ulu. Jadi ya sementara ini kita fokus di Desa Pakoman Ulu aja. Desa Pakoman Ulu ya. Tepatnya. Tepatnya pada RT mana? Desa Pakoman Ulu di apa namanya? Balai desa deket, kalau biasanya itu ada apa namanya Haji Enong. Dekat Haji Enong tuh ada balai desa. Ini dari RT 1 sampai RT 4 itu sebetulnya ya satu Desa Pakoman Ulu itu. Jadi tempat fokusnya di perpustakaannya di dekat balai desanya sendiri gitu kan. Kalaunya ini ngomong-ngomong lagi, udah berapa tahun kah menggeluti di komunitas sering baca, ataukah beberapa bulan, bahkan bisa dihitung berapa? Kayaknya baru 3 bulan kayaknya, baru 3 bulanan lah mungkin kita aktif di kegiatan di balai desa, di perpustakaan maksudnya. Baru sebentar banget, dan komunitas ini masih dianggap sangat muda gitu kan, dibandingkan dengan komunitas-komunitas yang lain gitu di daerah kita lah. Jadi dia masih muda banget, masih banyak belajar, dan kita banyak sering sharing-sharing lah sama teman-teman komunitas yang lain untuk caranya bagaimana kita memasifkan gerakan-gerakan kultural supaya ya ada perubahan di daerah kita lah. Kalau ngomong-ngomong baru 3 bulan, kalau 3 bulan ini kalau kita lihat jaraknya itu masih bisa dihitung, bahkan masih bisa dibilang kalau telur itu masih mentah. Iya. Kita masih mentah? Ya masih banget. Ya masih belum bisa jalan dengan bebas, masih merangkak, masih butuh butuh sentuhan yang fokus gitu ya. Karena masih baru banget, dan dia butuh banget fokus ya di dalam situ supaya dia bisa tetap berkembang. Selama 3 bulan, dalam waktu berapa hari, ataukah ada jangka dalam perkumpulan itu, atau ada berapa minggu? Kegiatannya seminggu sekali kita. Seminggu sekali. Dalam bentuk di perpustakaan sama anak-anak. Jadi setiap minggu sore anak-anak datang nanti ke perpustakaan. Nanti kita di situ sama-sama. Untuk kegiatannya kita banyak aspek, pokoknya terkait dengan keagamaan, terkait dengan keilmuan, pengetahuan umum lah, bahasa asing, terus juga skill, pengembangan diri. Jadi 4 aspek ini yang kita masuk value-nya ya, yang bisa kita berikan tuh 4 aspek itu. Dibungkus dengan permainan, sendaguro dan sebagainya. Minggu kemarin kita nonton film sama-sama minggu kemarin. Jadi setiap minggu sore kita rutin di situ. Itu kegiatan rutin kita, kegiatan primer kita lah. Kalau kegiatan-kegiatan yang lain di luar itu ya ada seperti kemarin dialog kolaboratif dengan pelajar-pelajar berbagai OKP, itu juga ada. Ya kita mau mengembangin lagi lah yang lain-lainnya. Kayaknya perlu juga kita ada yang kumpul-kumpul dengan komunitas yang lain. Iya.
gitu sih ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya lapak baca dan sebagainya. Nah, itu untuk menunjang masifnya gerakan literasi di daerah kita lah, gitu sih. Kalau kita kilas balik ke awal, pasti ada tujuan yang dicapai dalam sebuah komunitas tersebut. Kalau boleh tahu tujuannya dalam komunitas ini, Ami Sakib ini sebagai salah satu founder komunitas Sering Baca bersama tim seperjuangannya. Kalau boleh tahu dalam membungkus itu pasti ada suatu tujuan yang akan dicapai, ya kan? Iya. Nah, betul. boleh dipaparkan Ami Sakib? Kalau tujuan sebenarnya simple ya, kami tidak muluk-muluk sebetulnya. Jadi memang ada ya minimal ada perubahan lah dari desa itu. Ketika anak itu yang dulunya dia bukan apa-apa, anak itu hanyalah ya seorang anak desa yang kemudian ketika dia berada di Sering Baca, kemudian kita sama-sama dan sebagainya, dia menjadi monumen bagi anak-anak yang lain gitu kan. Ya. Kalau kita nggak dapat 10 ya minimal 1 gitu kan. Minimal 1 anak yang dia bakalan jadi monumen, dia menjadi pelopor di dalam desanya. Jadi memang niat kita ya, tujuan kita ya cuma satu, bagaimana melakukan perubahan di situ. Dan perubahan kita ya tidak muluk-muluk, yang penting ada anak-anak yang kemudian lahir menjadi pelopor yang dia nantinya menggerakkan kembali desanya. Karena kan gerakan ini kan nggak bisa terbatas ya, maksudnya nggak bisa oke lah 2 tahun selesai kita nggak usah lagi lah, kan nggak bisa kan. Sampai hari kiamat pun kita tetap terus berjuang lah untuk menggerakkan ini. Maka dari itu perlu kita melahirkan monumen-monumen yang menjadi tauladan, menjadi contoh, menjadi pelopor. Itu sih. Dan tujuan kita juga ingin supaya desa-desa ini yang dia punya potensi, yang dia punya sebetulnya peluang untuk kemudian maju, ini bagaimana kita bisa mendongkrak dari generasi-generasinya. Jangan sampai desa ini larut dengan aktivitas rutinnya seperti biasa, kemudian tidak ada perubahan yang nyata. Maka dari itu kita perlu dongkrak, kita perlu dorong supaya anak-anak nanti itu menjadi penerus yang berkualitas gitulah. Jadi dengan gerakan-gerakan inilah kita mengharapkan supaya desa kita punya kemajuan dan daerah kita juga punya punya kepekaan gitulah dalam soal literasi gitu. Selama ini kan saya lihat ya minim gitu loh, daerah kita minim. Pemda maksudnya, Pemda, terus juga Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian juga mungkin OKP KNPI, dia belum fokus banget untuk kemudian dalam punya kepekaan yang kuat untuk kemudian bisa melakukan perubahan dalam soal literasi. Nah, ini catatan besar dan pertanyaan besar bagi kita semua sebetulnya, kenapa mereka tidak terlalu fokus gitu. Makanya kita dorong, kita bantu, ayo gitu. Kita bukan cuma mengkritik tapi kita coba bantu gitu kan. Itu salah satu ya tujuan dan orientasi kita lah dalam komunitas. Komunitas ini apakah berasas dari desa ataukah kemandirian sendiri dari tim perjuangan itu? Sifatnya sebetulnya kolaboratif lah. Sebetulnya sifatnya bekerja sama lah. Jadi kita yang secara waktu kecil kita juga bermain di sana gitu kan. Kita sebagai anak desa di sana juga gitu kan. Ya kita punya rasa emosional yang kuat lah di desa itu. Dan juga alhamdulillah ya para pihak aparat desa ini juga punya kepekaan, yang punya kepercayaan buat kita untuk kemudian bisa bersama-sama membantu. Ya semoga kedepannya kerjasama ini lebih mendalam, lebih masif, dan support dari teman-teman desa dan juga mungkin komunitas lain atau mungkin bahkan lebih tinggi lagi mungkin OKP dan Pemda misalnya bisa membantu gerakan-gerakan komunitas kita ini. Selama ini kita sifatnya kolaboratif lah, partnership gitu. Dia memberikan fasilitas, memberikan buku, nah kita memberikan kegiatan di sana, menghidupkan perpustakaan. Itu sih. Sejauh ini kalau kita berbahasa tentang desa, pastinya tidak luput dari fasilitas yang diberikan, support system yang diberikan untuk jangkauan
teman-teman komunitas sering baca ini sudah apa yang didapatkan di dalam sebuah desa itu, karena sifatnya kita kolaboratif, pastinya ada cash and back. Dari sini ke sini ada ujung ke ujung, ada untung dan rugi, pasti ada. Nah, kalau dari teman-teman komunitas sering baca ini, apakah sudah ada menemukan hal dari yang dibilangnya tadi bersifat buku, dari fasilitas yang di perpustakaan, adakah selain itu lagi, Ami Sakib? Sejauh ini kita ya mendapatkan fasilitas yang ya cukup biasa ya, ruangan, fasilitas buku dan sebagainya, itu sebenarnya sudah oke untuk kemudian kegiatan. Tapi kalau kita ingin memaksimalkan kegiatan kita ya tentunya harus ada support lebih. Dan saya percaya ke teman-teman saya juga yang di desa, mereka juga tetap mengusahakan, mereka tetap memperjuangkan gimana caranya supaya support apapun itu bentuknya, materi ataupun non materi, mereka membantu kegiatan kita supaya ya kegiatan kita supaya bisa maksimal dan punya impact yang besar lah untuk di sana. Jadi dan kita juga memang nggak fokus atau nggak sibuk dengan urusan transaksional aja sebetulnya. Jadi kita tidak mencari untung rugi untuk kegiatan ini. Memang kita lebih banyak berkorban, lebih banyak ya berjuang sama-sama. Ya harapannya jangan cuma kita yang berjuang gitu kan. Jangan cuma kita berjuang, jangan cuma sebelah tangan saja gitu kan. Artinya penting juga untuk kedua belah tangan, berbagai pihak untuk kemudian sama-sama berjuang. Jadi itu harapan sebetulnya, dan saya yakin harapan itu pasti terwujud gitu. Dari waktu ke waktu kita juga pengen membuka diri dengan teman-teman yang lain, dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, supaya mereka fokus untuk kemudian menghidupkan sisi yang ini, sisi pendidikan ini, sisi sosial, bukan cuma persoalan agama gitu kan. Ya memang sebetulnya ini juga agama sebetulnya gitu. Cuma ya ini jarang disebut di dalam kan soal literasi ini kan sangat asing dalam pengajian gitu kan. Makanya itu perlu kita bikin ruang yang lain, bikin gerakan yang lain di luar pengajian supaya masif tadi, supaya berdampak. Tadi sudah dijelaskan, bahkan dipaparkan tentang komunitas sering baca yang berada di Desa Pakauman, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Semoga yang menonton dan yang mendengarkan ini bisa menambah suatu giroh semangat kita dalam membangun suatu peradaban, membangun suatu keistimewaan dari hal yang terkecil, contohnya dari komunitas sering baca sampai hingga tak terhingga nantinya. Mungkin bisa dipaparkan kembali pesan untuk pegiat para komunitas dimanapun berada, khususnya komunitas sering baca, untuk mewakili kawan-kawan yang mendengarkan ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan khazanah dari yang Ami Sakib berikan. Silakan. Kalau pesan ya ini pesan bukan berangkat dari pengalaman ya, karena saya juga baru berapa bulan sih bicara. Mewakili. Ya, jadi secara pengalaman saya sebetulnya masih sedikit ya kalau bicara pengalaman. Jadi ya minimal dari segi keresahan ya kan, saya melihat bahwa komunitas ini masih menjadi peluang untuk kita semua melakukan perubahan kecil. Karena kita punya jargon itu, merubah dunia itu harus dengan mulai merubah desa kita, merubah lingkungan kita, dan merubah diri kita gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang kemudian ya syukurlah kalau dia sudah bergabung di komunitas, dia punya dia sudah maksimal dia sudah ikut nimbrung di dalam komunitas. Ya jangan sampai itu cuma menjadi menjadi style, menjadi sekedar ikut dan sebagainya. Jangan sampai ya. Ketika dia sudah ikut di sana ya maksimalkan. Coba kamu berikan value, coba kamu maksimalkan, coba kamu
berkorban, betul-betul berjuang bagaimana kamu bisa melakukan perubahan-perubahan kecil. Bagi teman-teman yang belum ikut nimbung, yang belum punya rasa kepekaan, ya saatnya lah kita mulai melihat gitu ya. Saatnya kita mulai merasakan bahwa momen inilah dimana kita melakukan semangat yang sama, melakukan melakukan gerakan yang konkret gitu loh bagi masyarakat gitu loh. Karena ketika kamu sudah tua, mungkin saja idealismemu sudah hilang gitu kan. Jadi bagaimana cara kamu menjaga idealisme? Ya kamu tetap berada di circle perjuangan. Salah satu circle perjuangannya adalah komunitas gitu loh. Saya sangat yakin bahwa ketika kita mungkin sudah berada di atas, kemudian kita sudah berada di pejabat, misalnya menjadi pejabat atau elit-elit kampus, ya mungkin idealisme mahasiswanya mereka sudah hilang gitu kan. Bahkan ya semoga aja yang menjadi pejabat-pejabat misalnya di OKP atau di dinas, ya idealismenya jangan sampai hilang gitu loh. Nah, menjaga idealisme itu penting banget gitu loh bagi teman-teman mahasiswa, karena teman-teman sudah kuliah, teman-teman paham lah semua bahwa penting sekali kita menjadi agen perubahan, penting sekali kita untuk menjadi bagian dari perubahan. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton, jangan sampai kita hanya dikatakan sebagai intelektual mesin gitu. Karena kita manusia, kita punya hati, kita punya kepekaan, kita punya peluang, kita punya waktu, dan kita juga punya akal. Maka dari itu maksimalkan kita sebagai layaknya manusia, bukan sebatas mesin. Mungkin itulah. Itu aja sih. Ya, terima kasih kepada Amis Hakim sebagai tim perjuangan komunitas Sering Baca. Untuk mengetahui lebih lanjut, coba apa nama IG-nya, Instagramnya? @seringbaca. @seringbaca. Simpel, singkat dan simpel. Coba cari aja di @seringbaca. Kalau mau bergabung, datang aja Minggu sore di kantor desa. Itu sudah. Ya. Terima kasih.